Afan Kurniawan meninggal dunia setelah tertabrak dan terlindas rantis Brimob di Pejompongan, Jakarta Pusat saat hendak mengantar pesanan makanan. Ia terjebak di tengah kerumunan massa demonstrasi di depan gedung DPR Kamis malam. Saya udah kayak begini nangis sampai nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Sampai seorang presiden yang datang ke sini. Nah itulah saya sama anak saya siapa nih, sampai saya merasa apa saya yang dosa, apa yang saya yang salah. Bersusah payah, ikhlas mencari rizki menghidupi keluarga, itulah jalur langit yang justru melambungkan nama Afan Kurniawan. Dari seorang ojol sederhana, Allah angkat derajatnya dengan cara yang tak pernah disangka, hingga kisah perjuangannya menggetarkan hati banyak orang. Terima kasih semuanya sudah mendoakan almarhum Afan Kurniawan. Saya serasa abang dari almarhum. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih. Semua sudah mendukung adik saya. Semoga amal perbuatannya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ribuan lautan ojol dan warga mengantar kepergiannya ke TPU Karet Bifak, Jakarta. Padahal semasa hidupnya, ia bukan tokoh terkenal, bukan orang besar yang banyak dikenal. Hanya seorang anak muda, 21 tahun, yang bekerja keras jadi ojol demi menafkahi keluarga, bahkan menjadi tulang punggung keluarganya yang hidup sederhana. Tapi justru karena ketulusan dan perjuangannya tanpa lelah, saat ia tiada, namanya viral. Kisahnya dibicarakan di mana-mana, dan keikhlasannya jadi inspirasi yang menyentuh hati jutaan jiwa. Ribuan pelayat memenuhi rumah kontrakannya yang sempit di kawasan Menteng, Jakarta. Tak hanya warga biasa, para tokoh, publik figur, bahkan presiden turut berbela sungkawa. Kita dan warga-warga sekitar mau membantu untuk mengumpulkan donasi yang cukup ya, karena ibunya itu bermimpi untuk punya rumah karena selama ini katanya masih ngontrak. Tadi aku tawarin umroh, katanya udah ada, jadi habis ini kita mau bantu untuk open donasi dengan beserta teman-teman yang lain. Banyak iring-iringannya. Dari sini aja penuh. Yang sholatnya banyak. Orang dari pagi ya, dari mulai mayat dengan beritanya itu kan sampai mayatnya datangnya menjelang pagi ya. Itu penuh terus sampai siang mau berangkat itu ya. Penuh, iring-iringannya juga banyak. Semakin banyak orang yang menyolatkan, semakin dapat pahalanya buat si jenazah. Karena kan itu fardu kifayah yang memang kita dari sebagai umat muslim harus menegakkannya. Orang baik meski sudah meninggal, tetap saja ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tandanya, banyak orang datang mensolatkan, banyak yang mendoakan, banyak pula yang merindukan. Bahkan, masyarakat Indonesia di luar negeri pun turut menyolatkan dan mendoakannya. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim meninggal dunia dan disolatkan oleh lebih dari 40 orang. Dalam kondisi mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun, niscaya Allah akan mengabulkan syafaat doa mereka untuknya. Itulah keberkahan orang baik, dicintai di bumi dan dimuliakan di langit. Allahu Akbar. Tinggal di kontrakan sederhana di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, bersama 7 anggota keluarganya, Afan yang dikenal sebagai pekerja keras, bukan sekedar bekerja untuk dirinya sendiri. Setiap tetes keringatnya ia niatkan buat orang tuanya, buat adiknya, buat keluarganya tercinta. Ia punya cita-cita sederhana tapi mulia, ingin melihat orang tuanya bahagia dan adiknya bisa sekolah setinggi-tingginya. Tahu nggak Bejo Langit? Itu semua karena balas dendam baiknya Afan. Ia tidak ingin adiknya merasakan seperti yang dia rasakan, putus sekolah karena masalah ekonomi.
katanya adiknya ini luar biasa ya, adiknya pengen banget di sekolah ini ya dek? Iya. Iya, berarti ya, karena beliau juga sempat nggak sekolah ya? Oh iya betul. Kelas Putus 2 SMP bukannya dikeluarin dari sekolahan karena kita di sana waktu itu biayanya kurang, dia sering ditagih jadi dia malu. Ini bukan jalur langit biasa, karena mencari nafkah termasuk amalan yang luar biasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perbuatan dosa ada yang tidak dapat dihapus oleh pahala sholat, sedekah, ataupun haji, namun hanya dapat ditebus dengan kesungguhan dalam mencari nafkah penghidupan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan karena bekerja pada siang hari, maka pada malam itu ia diampuni Allah. Ya, kalau anak saya memang betul dia membantu keluarganya, terutama adiknya, mamanya. Dia nggak pernah mengeluh. Kemarin aja pas dia waktu mau kejadian itu habis narik dia pulang, makan, iya. Setelah itu dia balik lagi, narik lagi. Katanya ibu sempat juga bilang nggak usah narik dulu gitu ya? Enggak, cuman saya dilihat udah nggak ada, udah nggak udah jalan. Jaket Gojeknya udah dia pakai. Berarti sosok beliau ini ternyata memang sangat berbakti kepada orang tua ya? Iya, nggak pernah banyak omong, nggak pernah banyak nuntut, kemauan dia beli sendiri. Dia orangnya tanggung jawab ya, tulang punggung keluarga lah kalau bisa dibilang. Dia tulang punggung keluarga. Dia sebelum Gojek ini dia sempat jadi security lingkungan di sini. Dia Gojeknya baru 2 tahunan lah kurang lebih. Yang setahu saya, pendengaran saya gitu dari orang tuanya, setiap almarhum nyari uang, nyari nafkah gitu kan, hampir setengah dari penghasilan dia tuh buat keluarganya sih. Afan Kurniawan meninggal dunia setelah tertabrak dan terlindas rantis Brimob di Pejompongan, Jakarta Pusat saat hendak mengantar pesanan makanan. Ia terjebak di tengah kerumunan massa demonstrasi di depan gedung DPR Kamis malam. Waktu kematian yang mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah siksa kubur. Afan anak yang hatinya selalu tertuju pada orang tuanya. Apapun yang ia kerjakan, selalu ia niatkan untuk membahagiakan mereka. Dalam lelahnya mencari rezeki, ia tak pernah mengeluh, karena yang terbayang di pikirannya hanyalah senyum ayah, ibu, kakak, dan adiknya. Dan dia tidak pernah namanya berbuat kepada saya itu membuat ulah, malah saya yang buat ulah kepada dia. Iya, saya jujur, karena saya bikin beban dia gitu. Sementara dia membantu orang tua saya buat gimana caranya orang tua saya tidak susah. Sosoknya pun juga dikenal dengan perilaku baik. Tidak hanya menjaga martabat keluarganya, membantu rezeki 4 anggota keluarganya, tapi ada jalur langit lainnya. Afan tidak hanya bersedekah untuk keluarga intinya, tapi ternyata juga selalu bersedekah pada kerabat jauhnya. Itu semua baru diketahui saat HP Afan dibuka. Isi pesan singkatnya semua adalah sedekah. Masya Allah. Kalau masalah handphone, dia nitipin handphone iPhone, ya kan. Beliau tidak pernah namanya barang beliau itu diperpinjamkan kepada siapapun. Tidak pernah. Mau saya kakaknya, mau saya itu adiknya, dia itu sangat privasi. Nah kebetulan sebelum beliau meninggal, beliau menitipkan pesan mungkin dengan handphone iPhone ini, beliau mengasih kodenya kepada saya itu seharus sehari sebelum meninggal, dan dia itu tentang media sosialnya dia itu dihapus, cuman masih ada beberapa chatan dia itu ada di saya masih simpan. Itu sangat menyentuh hati saya sih. Apa itu isi chat itu?
isi chatnya beliau itu sangat baik kepada orang tua, kepada kakek pun yang di kampung juga. Dia membelikan tanah buat di kampung buat nanti pulang untuk bangun rumah. Karena kami di sini kos. Masya Allah, kebaikan dan kesolehan Afan tak terjadi begitu saja. Karena sejak kecil ia sudah melihat teladan nyata dari ayahnya. Sang ayah meski hidup dalam keterbatasan, tak pernah lelah beramal soleh. Bukan dengan harta berlimpah, tapi dengan tenaga, dengan waktu, dan dengan apa saja yang ia punya. Kesenangannya beramal soleh dan akrabnya dengan tetangga menurun ke Afan. Masya Allah. Nah, dia kan ngojek, jadi kalau misalnya anak aku tuh dapat aplikasi, nah dapat dia, nggak mau dibayar. Ya, pernah sering anak aku kan sekolah gitu, dapat dia, nggak mau dibayar. Juga sosok bapaknya juga ojol ya? Iya, ojol, dia juga sama. Malah anak aku naik, bapaknya tuh naik ojek bapaknya, malah dikasih uang jajan. Bukannya dia dibayar, tapi malah dia ngasih. Kini, berbagai cita-cita Afan untuk keluarganya telah tercapai seiring dengan kepergiannya. Orang tuanya mendapatkan hadiah umroh gratis. Adiknya diberi beasiswa sekolah. Allahu Akbar. Kepergian Afan benar-benar mengangkat derajat keluarganya. Belajar dari Afan Kurniawan, sosok pejuang nafkah yang meninggal dunia dalam keadaan mengantarkan order makanan. Ya, dan ini luar biasa. Beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Dalam sebuah hadis Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu." Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan menjadikan dia selalu beramal. Dia beramal soleh sebelum wafat. Sebelum meninggal, detik-detik kematiannya ditandai dengan beramal soleh, beribadah kepada Allah. Dan ini tanda husnul khatimah, tanda dia mati syahid. Ya, tanda orang itu dimuliakan kematiannya, meninggal dalam keadaan beramal soleh. Dan mencari rezeki halal adalah ibadah, adalah kewajiban. Dan Afan Kurniawan ini sosok yang berbakti kepada orang tuanya. Dia selalu beliin beras, tulang punggung keluarga. Luar biasa. Beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan mencari rezeki yang halal. Inilah jalan yang memasukkan Afan Kurniawan ke dalam surga. Mungkin bukan orang terkenal, tapi dikenal penduduk langit sehingga diterima oleh penduduk bumi. Afan Kurnia telah pergi meninggalkan kita, namun jejak perjuangan dan kebaikannya tak akan pernah padam. Ia bukan siapa-siapa di mata dunia, tapi di mata keluarga dan seluruh masyarakat di tanah air, ia adalah pahlawan sejati. Kepergiannya adalah luka, tapi juga teguran. Semoga kematian Afan menjadi cermin bagi para pemimpin negeri ini. Bahkan rakyat kecil bukan hanya angka, mereka punya mimpi, punya keluarga, punya cita-cita yang layak diperjuangkan. Semoga kematian Afan melahirkan kesadaran bahwa negeri ini butuh perubahan. Perubahan menuju keadilan, kepedulian, dan kasih sayang bagi semua. Dan semoga doa kita bersama mengantarkan Afan ke tempat terbaik di sisi Allah, serta menjadikan kisah hidupnya penerang jalan bagi masa depan bangsa. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri aman sentosa. Ya Allah, selamatkan negeri kami, kuatkan hati kami dalam musibah, satukan kami dalam kebaikan, dan limpahkan rahmat-Mu bagi bangsa ini. Semoga setiap ujian yang menimpa negeri ini menjadi jalan penghapus dosa, penguat iman, dan pembuka rahmat Allah untuk Indonesia tercinta. Ya Rob, lindungilah bangsa kami dari perpecahan, jauhkan dari bencana, dan karuniakan pemimpin yang adil, serta rakyat yang penuh kasih. Amin. Assalamualaikum Ibu. Ibu, saya Kasih Hir, Bu. Bu yang sabar ya. Gak semua orang bisa kayak Afan meninggalnya hari Jumat.
dalam keadaan mencari rezeki halal. Masya Allah, siapapun yang mencari rezeki halal dia ibadah. Ibadah dan meninggal dalam keadaan ibadah nggak semua orang bisa. Kata Rasulullah, Allah kalau cinta sama seseorang, dia sebelum meninggal beramal soleh. Meninggal, Masya Allah, di saat banyak orang meninggalnya dalam keadaan zina, dalam keadaan minum khamr, afwan, dalam keadaan ibadah, mencari rezeki, Masya Allah. Jadi yang harus saya nangis kita, karena kita belum tentu akhir hidup kita husnul khotimah. Afwan husnul khotimah, wafat Jumat. Nabi bersabda, ma min muslim yamutu yaumal jum'ah illa waqahu fitnatal qabr. Kalau meninggalnya hari Jumat, malam Jumat, dijaga dari fitnah kubur. Ibu sabar, kita pun akan menyusul. Ya inna lillahi wa inna ilaihi, afwan milik Allah, kita dititipin aja. Durasi waktunya udah Allah tentukan 21 tahun. Sekarang tinggal kita nih, apa bekal kita menghadap Allah? Apa bekal yang terbaik? Ibu dikasih kesabaran. Tiap hari mabuk-mabukan, tiap hari minum, tiap hari mungkin efeknya itu dari sakitnya itu saya nggak tahu juga.